Kemarin pada pertemuan 1 dan 2 kita sudah membahas tentang data types, konversi tipe data sederhana, sama tentang string. Lalu juga kemarin kita sudah menyinggung mulai dari operator aritmatika, operator perbandingan, operator apa itu yang increment decrement. Nah, tinggal sisa satu nih, operator logika. Nanti jika ini sudah kita bahas, kita tuntaskan, ada pertanyaan, paham semua, kita lanjut ke materi yang bagian 2 yaitu no safety. Oh ya, karena minggu kemarin sama Mas Hendra sudah disampaikan tentang kelas dan objek, nanti kita mulai gunakan ya sedikit-sedikit properti ataupun metode yang terdapat pada masing-masing tipe data yang sudah kita bahas. Seperti halnya string. Di string itu ada properti length untuk mengecek panjang suatu string. Atau ada metode yang lain juga untuk join dan sebagainya. Kita akan gunakan itu perlahan-lahan sambil selama pembelajaran. Sharing ya, selama sharing kok pembelajaran ya. Selama sharing, nanti jika pun ada hal yang belum terbahas di metode atau properti-properti yang ada di data type tersebut, coba nanti saya tuliskan di Medium ya, seperti itu. Nah, sekarang kita langsung masuk ya ke materi hari ini, yaitu operator logika. Tampil ya, screen saya ya. Oh iya, mungkin bagi teman-teman yang baru pemula, maksudnya dalam artian pemula itu belum pernah install sama sekali Flutter atau Dart, seperti saya lihat tadi pertanyaan di grup, teman-teman bisa menggunakan yang namanya website ya, Dartpad. Silakan kalau mau dipakai, nggak apa-apa ya. Ini sama aja. Mau pakai dartpad.dev sama saja, atau mau pakai VS Code yang sudah terinstall Flutter atau Dart sama saja. Karena kemarin kita sudah mendemokan Dartpad di pertemuan pertama, Dartpad ya. Maka di pertemuan selanjutnya kita akan biasakan menggunakan VS Code ya, supaya terbiasa ngoding di text editor. Oke, kita mulai ya. Sekarang di pertemuan ini saya kasih nomor 5 ya. Tujuannya saya supaya ketika saya mau running di terminal tinggal tap enak jalannya. Kita belajar tentang operator logika. Ya, saya nggak punya provide main. Oke, teman-teman, sebelumnya kemarin kita sudah berkenalan dengan yang namanya operator perbandingan. Apa itu operator perbandingan? Yaitu operator yang mana jika kita memberikan suatu input, maka dia akan menghasilkan output yang berupa boolean. Jadi, operator perbandingan itu menghasilkan output boolean. Nah, di mana output boolean ini yang sudah saya sampaikan di pertemuan pertama sangat bermanfaat sekali ketika kita melakukan suatu yang namanya percabangan atau iterasi, perulangan. Ya, karena yang dimasukkan di dalam if itu adalah boolean tipe datanya. Kalau kita punya suatu percabangan, nanti walaupun ini belum dibahas, saya singgung dulu ya, biar teman-teman tahu manfaatnya apa. Ketika kita melakukan suatu percabangan di if bla bla bla, lalu ada kurung kurawas ini kodenya apa, nah maka di dalam if ini dia yang digunakan adalah operator boolean. Walaupun kita bisa melakukannya dengan seperti ini ya, contoh aja misalnya integer misalnya name dot line itu sama dengan misalnya 0. Nah, walaupun ini bukan tertulis secara boolean, tapi output dari operasi ini adalah boolean. Ya, seperti itu. Jadi semua yang dieksekusi di dalam if itu adalah boolean. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang yang namanya operator sama dengan ya, sama dengan 2, yaitu untuk membandingkan. Lalu bisa kurang dari, lebih dari, kemudian kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Yang terakhir tidak sama dengan. Nah, ini semua menghasilkan yang namanya output boolean. Tetapi operator ini itu hanya
menggunakan dua operan ya, misalnya seperti tadi. Contoh kita mau membandingkan suatu panjang karakter, saya sentuh di bawah ya, kita akan kodenya ya. Misal saya punya sebuah string name itu sama dengan misalnya Alex ya. Lalu kita ngecek apakah atau kita kasih aja supaya lebih realistis username ya Alex. Nah, seperti ini. Kita mau membandingkan, kita punya suatu sistem yang mana dia ngecek kalau usernya itu karakternya kurang dari 4, maka dia nggak boleh join. Berarti kan kita menggunakan operator perbandingan, yaitu kita cek username.length ya, seperti ini. Lalu kita bandingkan sama dengan dia harus, oh berarti saya bilangnya lebih dari ya, minimal ya, berarti lebih dari sama dengan 4. Jadi kalau dia lebih dari sama dengan 4, dia baru boleh. Nah ini kalau saya running, ya saya running di sini, di terminal. Ya, dia menghasilkan suatu true. Artinya apa? Username ini panjangnya sudah dari 4, lebih dari 4 ya. Kan lebih dari itu artinya 4-nya dihitung. Nah, operator-operator ini adalah operator perbandingan. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan operator logika? Nah, teman-teman mungkin di dalam mendesain suatu sistem, teman-teman butuh logika. Misal, kita mau mengkombinasikan dua nilai boolean. Contoh, mungkin ketika membuat aplikasi login, teman-teman mencoba mengecek kalau username-nya itu lebih dari 4 atau sama dengan value-nya dan password-nya harus lebih dari dengan 8, maka baru bisa login. Nah, ketika membandingkan dua operator boolean ini, teman-teman membutuhkan satu operator lagi yaitu namanya operator logika. Ya. Jadi ini nggak bisa ya. Ini operator boolean, selalu saya buat lagi di sini operator boolean. 4 sama dengan 5. Nggak boleh ini ya. Nah, bagaimana saya mau menghubungkan dua operator boolean ini supaya bisa saling saling berhubungan sehingga bisa digunakan dalam sistem kita. Makanya kita butuh operator yang namanya operator, ini saya pick ya, biar enggak kita butuh yang namanya operator logika. Kita butuh operator logika. Nah, di mana operator logika yang disediakan di Dart itu ada 3 ya, AND, OR, dan NOT. Nah, seperti ini. 3 ini operator logikanya. Walaupun kalau kita telusuri, ya, saya tadi sudah buka suatu website, banyaknya di coding, ya, gerbang logika ya. Ya, ini walaupun dia digital, ya, tapi konsep dari gerbang logika inilah yang diimplementasikan pada prinsip operator logika. Jadi dia bisa membandingkan dua input atau lebih. Nah, secara basic operator logika ya itu ada 3, yaitu AND, OR, dan NOT. Ada 3 ini basicnya. Semua bahasa pasti punya 3 ini. Bahasa pemrograman ya. Lalu pengembangannya ada tambahan, ada AND, NAND ya, ada NAND, ada NOR, ada XOR, ada XNOR. Nah, kalau teman-teman perhatikan, coba ya kita amati sebentar ya. Operator AND itu adalah ketika membandingkan dua nilai boolean, ya, dua nilai boolean. Di sini 0 representasinya adalah false, 1 representasinya adalah true. Operator AND itu jika salah satunya itu bernilai 0, maka outputnya juga 0. Artinya apa? Jika ada operator atau operasi atau operan ya, sebutnya operan ya, operan yang nilainya false itu akan menghasilkan output false kalau kita pakai N. Contoh misal kita di sekolah logika sederhana aja ya, kita atau mungkin di kampus tempat kerja teman-teman disuruh bawa pulpen dan buku. Kalimatnya dan ya, N itu dan, N buku, pulpen and book.
Nah, ketika teman-teman membawa pulpen saja, jelas salah ya. Instruksinya membawa pulpen dan buku. Nah, itu logikanya. Jadi operator AND dia harus benar semua. Artinya apa? Harus true sama true. Beda dengan OR, kalau OR itu operatornya adalah atau. Jika salah satu dari inputnya itu bernilai true, maka dia akan menghasilkan sebuah output true. Ya, teman-teman ya, lihat ya. Jadi 1 sama 0, 1, seperti itu. Itu adalah OR. Kalau not, itu kebalikan. Kalau inputnya true, maka outputnya false. Kalau inputnya false, maka outputnya true. Nah, 3 operator inilah yang menjadi basic dari gerbang logika inilah yang menjadi basic dari operator logika. Kalau NAND ini sebenarnya apa? Ya, ini tinggal kombinasi saja. Lihat, perhatikan. NAND itu adalah gabungan dari AND dan NOT. Artinya output dari AND itu dimasukkan lagi ke NOT. Nah, coba lihat. Inilah kebalikan dari AND. AND itu kan 0001, sedangkan NAND 1110. Ya, kebalikan ya. Kalau NOR itu kebalikan dari OR. Nah, seperti ini. Untuk yang XOR dan NOR itu lebih variatif lagi, teman-teman bisa cek. Jadi cara membuat XOR itu seperti ini. Dimasukkan ke dulu di NOT, baru dimasukkan ke dalam AND, dan seterusnya. Itu ya basicnya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang cukup dipahami dari operator logika, teman-teman bisa ini. NOT, OR, dan AND. Kalau teman-teman mau mendesain sistem yang lebih kompleks, mungkin mau menghasilkan suatu validasi yang lebih kompleks, ya silakan mau dimanfaatkan NAND-nya, NOR-nya, atau XOR-nya. Nah, coba kita lihat ya, kita lihat di kode sekarang ya, bahwa yang pertama N, dia akan menghasilkan output 1 atau true jika kedua inputnya true ya. Jadi outputnya akan true jika kedua inputnya true. Itu N. Nah, coba kita cek ya. Kita buat sebuah operan 2 aja ya. Misal kita ingat karena operator logika itu operannya boolean, kita tipenya boolean ya. Misal boolean is premium ya, misal kita kasih true. Nah, kita bandingkan dua ini ya, username yang ini kita cek, ini kita simpan dalam variabel. Oke, kita simpan variabel validation. Nah, kita cek ya ini ya. Kita bandingkan dua ini aja ya. Nanti kalau teman-teman mau mengembangkan lagi silakan, tidak masalah. Sebenarnya teman-teman paham. Oke, sekarang gini, kita cek. N itu operatornya menggunakan simbol yaitu dan ya, simbol seperti ini 2. Simbol yang ada di atasnya angka 7 itu. Nah, kita cek ya. Kita langsung saja. Ini kan username, panjang username-nya, lengthnya itu lebih dari sama dengan 4. Kalau kita hitung kan ini sudah 4, berarti dia ini nilainya harusnya true ya. True. Dan ini true. Nah, ketika kita bandingkan menggunakan N, ya, print, kita bandingkan validation 2 seperti ini dengan is premium. Nah, kalau kita print, ingat N berarti kalau sama-sama true inputnya, dia akan menghasilkan output true. Kalau kita running, true ya, benar ya. Kalau kita ganti salah satu aja, ini aja kita ganti false, maka dia harusnya false. Yes, false. Sesuai ya dengan teori tabel logika tadi ya. Nah, sesuai ya. Jadi mana tadi atas? Nah, ini. Jadi sesuai ya. Harus sama-sama true. Oh iya, misal gimana kalau saya ini inputnya, oh maaf tadi mana ini, inputnya itu tidak 2 tapi 3, ya tidak apa-apa, yang dicek hanya akan berasal dari kiri ke kanan. Contoh di sini kita buat lagi ya, seperti ini, apakah bisa? Coba kita cek. Nah, bisa kita buat bold
Misalnya is apa lagi ya? Is student. Pakai student hanya true. Kalau kita bandingkan lagi di sini, ya dia dead code ya. Nah, nggak bisa ya. Kan ini gimana caranya ya, teman-teman? Bandingkan dua-dua dulu aja. Ya, misal seperti ini. Ini saya bandingkan dengan ini. Seperti ini ya. Tapi jangan disimpan dalam satu elemen ya. Kita buat variabel sendiri untuk melakukan pengecekan. Karena tadi ya, yang sudah saya sampaikan di awal, teman-teman itu hanya membutuhkan 2 input. Silakan kalau mau disimpan di tempat lain enggak apa-apa. Kita buat variabel misalnya sini validation student and premium, itu is premium dan is student. Ini kita hapus. Dan ini ya, ini teman-teman jangan gini ya ngeceknya ya, ini kan sudah jelas, kita buat aja bahwa the name is empty. Ini kita bandingkan dengan validation ya, seperti ini. Ini adalah cara ngecek perbandingan, tak apa-apa. Nanti ini adanya dead note ya. Ini harusnya tidak akan tereksekusi dengan sempurna ya. Nah, walaupun bisa. Karena apa? Percuma. Ini kan tadi kan boolean ketemu boolean 3. Jadi percuma, tapi tetap bisa dijalankan. Karena false ketemu ini kan is empty, berarti false ya. Berarti dia false, false ketemu false. Lalu ini hasilnya adalah false ya. Lalu false dibandingkan dengan true, maka jawabannya false. Bisa ya, teman-teman. Jadi ini linter saja, teman-teman nggak usah bingung ini linter dead code ya. Percuma karena membandingkan apa yang dibandingkan lagi. Ya validasinya sudah cukup aja 2. Kalau mau 3 silakan apa-apa. Jadi jangan takut, wah linter berarti bukan error, enggak ya. Seperti itu. Itu terkait dengan N. Jadi pastikan outputnya sama-sama true untuk menghasilkan, mohon maaf, inputnya sama-sama true untuk menghasilkan output yang true. Misal teman-teman ini cocok untuk validasi, misal username-nya harus apa, password-nya harus berapa, lalu apa. Nah, itu validasi yang membutuhkan gerbang logika N atau operator logika N. Lalu kalau operator yang kedua, operator OR, oh ya, nanti pertanyaan langsung tanya di kolom chat ya, nanti sesi satu materi kita bahas pertanyaan. Kalau OR itu outputnya akan true jika ya kedua, mohon maaf, jika salah satu kedua inputnya true. Jadi beda dengan N, kalau N harus dua-duanya true baru dapat true, kalau OR itu salah satunya saja sudah true, maka outputnya akan true. Contoh kita cek ya, operator, oh ya, simbol dulu, operator OR itu disimbolkan dengan tanda ini ya. Ini ada di backslash. Nah, backslash ke atasnya itu. Nah, kalau kita print, misal saya mau validation. Jadi validation itu adalah true. Kalau kita bandingkan dengan is premium itu adalah false. Kalau kita pakai N, dia akan menghasilkan output false. Tapi kalau kita pakai OR, dia akan menghasilkan output ya true ya. Karena apa? Ya tadi OR hanya butuh salah satu. Contoh teman-teman di dalam dunia sistem mungkin teman-teman hanya butuh satu validasi saja dan yang lainnya itu hanya sebagai ya opsional, nggak apa-apa teman-teman pakai OR. Misal inputnya harus lebih dari 4 atau inputnya tidak sama dengan karakter admin misal, nah, nggak masalah ya. Jadi misal kita membuat sistem ya, ketika kita membuat suatu sistem mungkin untuk register, ketika kita membuat username itu nggak boleh admin. Ini sudah kita bahas satu ya. Kita buat validasi lagi. Ini validation
1 kita buat lagi bool-nya untuk validation 2. Teman-teman ini ya, saya membuat bool supaya karena memang kan yang diberikan adalah logika boolean. Walaupun teman-teman nanti boleh menggunakan diisi apapun, mau diisi operator perbandingan dan mau pakai typecast tidak apa-apa. Karena kita dari basic, kita belajar dari basic ya. Validation itu misal kita cek kalau username-nya itu tidak boleh sama dengan kata-kata admin. Nggak boleh ya. Jadi ini kita pakai or. Kalau salah satunya, oh ini sama dengan, berarti ini, mohon maaf, tidak sama dengan. Ya, username-nya harus lebih dari 4 atau nggak boleh ada kata-kata admin. Misal ya, kita bisa cek ini. Nah, misal kita validation 1 atau validation 2. Nah, seperti ini. Kalau kita jalankan sekarang ini, true ya, karena salah satunya bernilai true. Ya, seperti itu. Paham ya teman-teman ya? Jadi dalam mendesain suatu sistem, teman-teman sudah memikirkan mau logika apa yang dipakai, logika NK, logika OR. Ini akan sering dipakai ketika teman-teman sudah menggunakan Flutter berurusan dengan text editing control mungkinnya atau validasi, akan menggunakan manfaat-manfaat dari operator ini. Karena kita tentu tidak hanya mau menghasilkan satu output boolean saja dengan operator ini ya. Mungkin kita mau membandingkan dua operator boolean lainnya, yaitu menggunakan operator logika. Yang ketiga, terakhir kita buat notes. Nanti kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan lain dan sebagainya, kita coba singgung sedikit ya. Note itu tanda seru ya. Coba lihat, username.length sama dengan 4 itu true. Kalau kita kasih depannya operator not, ya kita print, nah, operator not ya tanda seru ya, validation, ya, dia kan true. Berarti kalau kita kasih ini, harusnya dia menjadi false. Ya, dia menjadi false, kebalikannya. Kalau kita ganti yang false, false itu tadi adalah ini ya, tidak sama dengan admin ya. Jadi, oh maaf ini true. Kita ganti yang false is premium. Nah, kita ganti ini is premium. Ini kan false. Kalau kita running, maka dia akan menjadi true. Ya, kebalikan. Kapan kita membutuhkan operator perbalikan? Ya, kita tergantung validasi teman-teman. Kalau teman-teman buat suatu sistem, dia ngecek kalau sistemnya itu bukan admin, ya ini kan admin ya, tidak sama dengan admin. Selain ini teman-teman, misalnya gini, ini kan sama dengan admin nih, ya. Nah ini kan username sama dengan admin. Lalu teman-teman daripada mengubah sistemnya dengan seperti ini, edit lah jadi tidak sama dengan admin. Nah teman-teman bisa memanfaatkan operator dari not ini, membalikan hasilnya. Itu adalah operator not, kebalikan dari inputnya. Paham ya teman-teman ya? Enak ya? Easy ya? Jadi teman-teman sekarang sudah bisa mendesain suatu sistem yang mana sistem tersebut menunjukkan pengecekan atau validasi dengan operator-operator logika. Ya, sering banget digunakan dan ini akan menjadi suatu ya sistem yang powerful ya teman-teman mau membandingkan suatu validasinya. Oke, dari 3 ini kan sederhana, ini basic, semua ada. Coba kita pakai NOR. NOR tadi adalah outputnya dari OR, dimasukkan lagi ke NOT ya. Seperti ini. Jadi kalau kita print, tadi yang OR ya, validation OR is premium. Nah ini kan OR. Kita masukkan lagi di dalam sini. Kita NOT depannya. Wah ini bisa ya. Dicek dulu operatornya ini OR lalu dibalikan. Nah ini sama dengan operator NOR ya, operator NOR ya, itu. Jadi sama dengan gabungan dari OR plus NOR, operator. Ya ini kompleksitas sistem teman-teman lah yang menentukan mau pakai operator apa. Memang beberapa bahasa ada yang mendukung operator XOR langsung pakai simbol apa itu saya lupa. Ada yang tidak. Jadi tapi secara basic semua bahasa pemrograman punya 3 ini. Dan secara basic operator seperti NAND, NOR, XOR
XNOR itu adalah dibentuk dari 3 operator ini. Makanya kenapa kita pelajari basicnya. Oke, finish ya tentang materi operator logika. Saya cek dulu pertanyaan-pertanyaan teman-teman ya. Ada pertanyaan ya teman-teman? Teman-teman aman? Koneksi buruk biasanya mas kalau layar gelap. Saya lancar ya teman-teman ya? Lancar mas. Lancar ya. Oke, ada yang mau tanya mungkin dari operator logika? Easy? Easy ya? Baru paham ya? Apa baru tahu? Ternyata bisa ya bentuk 0XR ya? Maaf, Ya saya ini. telat Pak. Soalnya. Ya nanti apa-apa nanti bisa lihat recordnya ya mas ya? Oke, siap. Ya, sip ya. Jadi kalau teman-teman mau tanya silakan tanya di kolom chat dulu ya. Atau kalau mau mungkin ada yang sudah join mau tanya kemudian enggak apa-apa kalau mau tanya pakai suara. 1 aja atau 2 ya biar nanti cukup waktunya. Kalau enggak saya lanjutkan. Ya. Lanjutkan boleh. Lanjutkan boleh ya. Nah, jadi ini ya teman-teman ya. Jadi sudah bisa mendesain suatu sistem ya. Jadi teman-teman enggak usah bingung lagi kalau ada kata-kata simbol seperti ini untuk membuat suatu sistemnya. Mau pakai OR, AND, NOT, atau mungkin bahkan mau membuat NOR, silakan. Itu tergantung sistem teman-teman. Yang penting sistem itu adalah satu bisa divalidasi tentunya, bisa dites ya, dites, jangan sokun dibuat dibandingkan akhirnya kita ngetes sendiri yang ribet. Yang selanjutnya ya tergantung teman-teman ya mau pakai tingkat keamanannya yang mana. Kalau ini kan cuma dua perbandingan, teman-teman mau dipakai 3 perbandingan seperti ini tadi ya nggak masalah. Itu ya dari operator logika. Oke, nanti mungkin teman-teman ada yang mau tanya silakan ya, saya sambung ya. Untuk materi operator logika sudah selesai. Selanjutnya kita bahas tentang null safety. Ini yang materi kata teman-teman tunggu ini. Saya close. Nomor 6 safety total. Ya. Saya bukakan kitab saya ya biar teman-teman tahu ceritanya. Oke, null safety. Kita bahas dulu sejarahnya null ya, null reference. Ya, teman-teman tahu kalau ada obrolan di topik programming itu ada dulu istilah namanya the billion dollar mistake. Itu apa sih sebenarnya? Apa cuma istilah tren-trenannya para programmer? Enggak ya. Jadi ini adalah istilah yang disebut sama penciptanya sendiri yaitu Tony Hoare. Dulu Tony Hoare itu mengembangkan suatu bahasa pemrograman namanya Algolway. Ya, yang mana bahasa pemrograman ini didekati dengan paradigma Object Oriented Programming ya atau OOP. Null ini dibuat awalnya itu gak jahat ya, jadi baik. Dan teman-teman jangan berpikiran null itu jahat ya, null itu baik walaupun sering error dengan null, tapi dia baik banget. Yaitu manfaatnya artinya ini saya zoom ya biar terkelihatan. Manfaatnya adalah bahwa seluruh objek ya atau variabel yang nilainya kosong, artinya saat kita deklarasi tidak kita assign value-nya, maka akan direpresentasikan sebuah pointer ke memori ya yang menyimpan value-nya 0. Jadi kalau kita membuat deklarasi variabel yang tidak ada value-nya, yang belum di-assign value-nya, nah datanya di memori itu mau disimpan apa? Maka direpresentasikanlah dengan nilai 0. Ya, jadi kalau kita punya string name sama dengan Alex, kan Alex ini akan disimpan dalam memori. Tapi kalau string name sama dengan 0, nah ini mau disimpan apa? Makanya dibuatlah suatu yang namanya 0. Ya, jadi itu awalnya 0. Jadi untuk representasi data yang kosong. Sehingga ketika kita ya mengakses suatu data pada alamat memori yang 0 itu, maka nilainya menjadi tidak valid. Enak. Oh ini datanya apa ini? 0, ya sudah, selesai masalah. Kalau ini string,
Oh, berarti dicek dulu nih stringnya berapa karakter, diterjemahkan. Kan memori itu tidak bisa membaca angka ya, mohon maaf, tidak bisa membaca huruf atau karakter ya. Jadi diterjemahkan ke dalam bilangan, ya bilangan biner sistem memori itu. Jadi nyimpennya bukan string itu, string enggak, tapi diterjemahkan. Nah, karena ada proses penerjemahan ya, decode dan encode-nya itu ketika membaca ya, di decode, di encode, encode ya. Maka kalau kosong apa? Cara bacanya gimana? Ya sudah, isinya dengan nol. Itu awalnya nol. Nah, sehingga akhirnya menarik ini fitur ya. Banyak bahasa pemrograman yang ikut-ikutan. Ya, menggunakan nol ini. Karena banyak yang ikut, akhirnya semua mencoba, ya barulah yang namanya kelemahan, terlihat kelemahannya. Jadi teman-teman tuh kalau punya sebuah sistem, jangan di-testing sendiri ya, di-testing kan ke orang lain juga. Itulah kenapa ketika kita punya klien, mungkin ada yang klien kontak kita, testingnya tidak hanya dari kita coba sendiri di HP kita, loh jalan loh. Tapi ketika kita berikan di user, ternyata nggak jalan. Nah itulah yang muncul dari problem null. Jadi ketika baru dipakai oleh bahasa pemrograman yang lain, ternyata baru muncul kelemahannya null. Tapi masih bermanfaat karena sudah bisa mengatasi tadi. Ketika datanya kosong, enak direpresentasikan dengan nilai nol. Nah, karena itu tadi kelemahannya, makanya muncul istilahnya the billion dollar mistake. Itu sejarahnya ya. Jadi teman-teman kalau Mas Bahri atau siapapun yang ngomong the billion dollar mistake, teman-teman sudah tahu sejarahnya. Nah, sekarang kita bahas dulu sebelum kita ke operatornya. Di Dart itu mendukung yang namanya nullable. Saya lanjut ke text editor ya. Dart itu mendukung yang namanya variable nullable. Apa itu nullable? Artinya nullable itu variabelnya ya bisa diisi dengan nilai nol atau nilai, saya bawahnya saja, atau nilai dari variabel itu sendiri. Misal kalau string ya string, kalau integer ya integer. Coba kita bahas sebuah variabel ya gini, supaya kamu punya gambaran maksud dari kata-kata nullable. Misal saya punya sebuah string name, boleh ya deklarasi seperti ini ya, boleh. Lalu kita isi name-nya itu sama dengan misalnya awalnya Alex. Ini ya akan error. Ya kalau kita print name, ya kalau kita jalankan di terminal, sorry. Kita jalankan di terminal, kita running, run 06, maka keluar Alex ya. Misal kita isi dengan 0, kita maunya 0. Kita nggak mau nih isi Alex, awalnya saya mau dulu, baru nanti name-nya diisi ketika kita sudah get data dari APM mungkin. Kita dengan isi dengan 0. Maka error. Ya, secara default ketika kita membuat variabel di Dart itu sifatnya non null variabel. Ini bisa ya, biar nggak bingung. Bisa variabel bisa ya. Nah, bisa. Jadi secara default di Dart itu tidak nullable. Nggak boleh kita ngasih null di variabel kita. Nah, lalu gimana supaya kita bisa mengeset nilai nol di variabel tersebut? Maka buat variabel itu menjadi nullable. Caranya tinggal teman-teman tambahi keyword atau simbol tanda tanya setelah tipe datanya. Set seperti ini. Nah, ya tanda tanya. Jadi teman-teman kalau ada variabel tanda tanya artinya apa? Dia value-nya nullable. Bisa diisi dengan null atau nilai dari variabel itu sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya dari variabel itu sendiri kalau string ya string. Nggak boleh string diisi dengan integer gini ya, nggak boleh. Nah, tapi dinamik ya tipenya. Itu maksudnya. Sehingga kalau ini kita print itu akan jalan null. Teman-teman enak ya, paham ya? Jadi ya konsep apa sih artinya nullable itu ya? Jadi bisa diisi dengan nilai nol atau dari nilai dari variabel itu sendiri. Nah, sekarang problem yang kedua, nullable ini ya nggak bisa mengakses properti atau metode yang disediakan sama Dart.
Karena memang defaultnya Dart itu adalah non-nullable. Kalau kita cek name titik length seperti ini, dia error. Kenapa error? Karena nilainya bisa nul. Nul itu kan representasinya data kosong. Masa mau ngecek lengthnya? Beda nul dengan nul ya. Beda ya. Nggak boleh ini. Dilarang ini. Karena Dart sudah mendesain tidak null, non-nullable. Tapi kita butuh sistem null kadang. Nah, ini nggak boleh. Makanya kita ada namanya operator-operator null safety. Null safety adalah fitur yang diberikan sama Dart supaya aman menggunakan null. Yang pertama, dulu sebelum ada fitur seperti postfix ya, ini ada operatornya saya tunjukkan ke kalian. Tadi mohon maaf bukan di sini. Nah, ini ya, ada postfix tanda tanya, lalu ada operator postfix exclamation tanda seru sama lead ya. Nanti untuk keyword lead saya sampaikan kayaknya nggak hari ini ya, supaya nanti pembahasannya lebih cocok, lebih dalam, karena lead ini bukan nullable ya, tidak ada kaitannya dengan nullable. Yang kita bahas, kita akan menggunakan operator postfix exclamation sama postfix question tanda tanya ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Nah, karena nggak boleh ngakses langsung ya, maka ada yang namanya null safety, pengecekan. Oke, sekarang gimana cara ngeceknya? Awal-awal dulu programmer menggunakan cara pengecekan sederhana, ya walaupun masih digunakan ya. Teman-teman, ini if kita percabangan, tidak apa-apa, sebagai pengetahuan, walaupun nanti kita bahas lagi di percabangan if. Kalau name-nya tidak sama dengan null, nah ini baru kita bisa cetak ini. Nah, nggak jadi error ya, karena sudah dicek. Artinya apa? Kalau sudah dicek begini, yang dicetak pasti nggak nol. Nah, ini kalau kita running di sini, ya nggak terjadi apa-apa. Karena lihat nggak ada dia nol. Jadi dia ketika masuk ke sini ditolak. Oh, dia kamu nol, pergi ya, seperti itu logikanya. Tapi kalau ini kita ganti dengan name, jadi kita ganti dengan name Alex, kita save. Nah, ini sudah otomatis dihapus sama linter ya, datanya ya. Karena sudah ada isinya. Nggak apa-apa, ini coba kita seperti ini ya. Ini kalau di save dia hilang sama linternya, saya hilang, dimatikan, percuma, ini enggak ada, ngapain ini sudah ada value-nya kok pernah mau cek nol ya, enggak apa-apa. Jadi seperti ini boleh jalankan. Nah, ini kan membutuhkan yang namanya 3 baris ya. Nah, sehingga dikembangkan lagi yang namanya operator ini, operator tanda tanya 2. Nah, atau memberikan default value. Ini akan kalau nol seperti ini coba, kalau enggak nol harus gini ya. Kalau enggak nol, print misalnya no name. Ini kalau kita running, kita ini kan dicek caranya di terminal. Oh, sorry. Ya, ketika kata-katanya 4 ya, tapi kalau kita kasih 0, mohon maaf, 0 ya, seperti ini. Running, dia masuk ke else, no name. Nah, pengecekan if seperti ini bisa dipersingkat dengan operator seperti ini. Jadi, teman-teman tinggal seperti ini aja, print name titik length tanda 2 seperti ini, atau defaultnya misalnya 0, nah seperti ini. Nah, ini akan error ya. Ini atau maaf, ini no name. Nah, ini akan error. Operator di sini akan mengecek error. Kenapa? Lagi-lagi kita terhalang dengan ini. Ya, terhalang dengan nullable. Makanya kita butuh yang namanya postfix exclamation, tanda seru. Apa itu tanda seru? Tanda seru itu adalah operator ini ya, yang memastikan kita yakin, nah, yang exclamation kita yakin bahwa variabel tersebut nilainya sudah ada. Kita yakin itu. Tapi ini bukan secara runtime ya, secara ketika kita menuliskan kode ya, apa istilahnya lupa saya. Seperti itu ya. Jadi ketika kita menuliskan kode runtime sama, nanti kalau ingat teman-teman dicek ya, di apa runtime sama apa itu, checkingnya.
compile ya, sama compile, di compile ya, di compile. Nah lihat ini, jadi saya balik lagi ke sini ya, saya komen ini kalau ya ini kan error ya, ini error nih, ini error. Kenapa? Karena bisa nol. Nah kalau teman-teman ini nggak mau error, teman-teman bisa memaksanya, meyakinkan compilernya ini loh name itu nggak nol dengan namanya operator tanda seru. Oke, jadi operator tanda seru. Sekarang pertanyaan teman-teman pasti ini yang sering saya tanya, yang sering saya lihat, meletakkannya di mana ini sekarang operatornya, di setelah lengkah, setelah name-kah, atau yang lain? Nah yuk teman-teman kita logika, yang nol itu yang mana teman-teman, yang name atau yang lain? Name ya, yang name kan ya, berarti operator ini taruh setelah name. Nah itu taruh operator ini yang bisa taruh di tempat yang bisa nol, bukan sembarang dicoba satu ya, enggak ya, salah ini ya. Yang bisa nol itu adalah name, maka taruh di name. Misal kalau saya punya suatu function, ini contoh aja ya, fungsinya apa Pak, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Kita punya function string, tapi stringnya no label, get name, kita filternya nol, misal seperti ini. Kita panggil get name ya, get name. Oke, kita simpan di variabel. Begini nih ngawur ini. Kita simpan di variabel. Ini karena function ini harusnya di atasnya ya. Nah, seperti ini. Lihat. Ini kan yang nol itu kan function dari get name ya, bukan list-nya. Berarti kita kasih tanda sini, tanda di sini. Nah, error. Hilang errornya ya. Jadi teman-teman sudah bisa ya gunakan tanda seru di mana sih? Di tempat yang bisa nol, bukan sokol ngawur ya. Kalau bahasa Jawanya, sokol ngawur. Nah, sekarang apa problem yang dimunculkan oleh operator ini? Operator ini itu akan muncul problem jika ternyata setelah di runtime dijalankan kodenya itu value-nya 0. Ya, ini secara compile ya, ini kan nggak kelihatan ya. Ya, ini kan nggak error nih, jalan ini pastian. Tapi ketika kita running muncul error, null check obsession, ini null check operator use an null value. Ternyata setelah dijalankan ini error. Kenapa? Yang mana operatornya sudah untuk yakin kalau itu value-nya nggak akan null, ternyata setelah dijalankan dia null. Nah ini artinya error. Error secara runtime. Jadi teman-teman hati-hati menggunakan operator ini. Ini operator ini aman kalau teman-teman gunakan ketika sudah yakin datanya di-assign. Misal seperti ini, contoh teman-teman ya. Kita balik, kita simpan, kita buat suatu variabel string, karena dia getName adalah string ya. String, harganya value, sama dengan kita panggil getName. Nah ini error ya, nggak boleh ya, nanti saya terjemahkan maksudnya apa. Kita buat dulu no label. Nah lalu kita isi, ternyata value-nya sudah ada datanya nih. Ini kalau kita gunakan di sini value-nya, ya teman-teman punya gambaran dulu. Kan kalau nggak pakai ini error ya, karena bisa nol ya. Pakai ini. Kalau dia di running error ya, karena dia nol. Ya, di sini ada value-nya, sudah ada isinya. Sandra. Nah, lihat. Ini kompleks, ini saya printer saya terlalu aktif printer saya, jadi langsung menghapus. Lihat ini. Ketika ini itu ya, karena efek saya menggunakan linter source all ya di komen ini ya. Komen sebentar, saya komen koma. Di JSON saya pakai ini ya. Jadi sudah otomatis dibetulkan kode-kode yang salah di Dart. Walaupun tetap kita bisa ketemu problem-problem tadi, yang penting teman-teman paham konsepnya. Nah ini ya, ini
Ini teman-teman jangan fokus ke kalimat ininya, biar teman-teman tahu maksudnya apa. Jadi ketika sudah yakin ada value-nya, teman-teman menjalankan operator ini itu nggak akan error karena teman-teman sudah yakin sudah ada isinya. Jadi hati-hati. Kalau belum yakin jangan pakai operator ini. Ya teman-teman ya, paham ya? Nah, sekarang kita kembali lagi ke back operator tanda ini. Operator tanda tanya sekarang apa? Ya, operator tanda tanya memberikan yang namanya default value. Misal seperti ini, kita buat suatu string, ini function, saya hapus ya, karena kita belum belajar function, tapi nggak apa-apa sebagai gambaran teman-teman, saya komentar aja ya. Kita punya sebuah string yang nullable, misalnya username, ya, itu kita pakai ini, kita naikkan ke atas ini. Ya, username ini diambil dari getName. Seperti ini. Kita kasih tanda tanda ini. Kalau ternyata dia nul, ya, ini artinya atau kita bisa kasih dianya no name. No name. Nah, default value. Ini cocok ini untuk digunakan yang namanya inisialisasi value. Ya. Username itu kan mengambil value-nya dari function getName. Ternyata kalau pas dipanggil itu nilainya 0, yang di print bukan 0 ya, tapi adalah defaultnya no name. Sehingga kalau kita print username, kita clear. Nah, yang di print no name, bukan nullnya. Tapi kalau nggak pakai operator ini, saya delete ini, maka yang dicetak adalah 0. Ya. Nah, teman-teman itulah dari operator ini. Ya, silakan mau menggunakan ini. Kalau ini digunakan untuk yakin kalau sudah di value sudah diisi, pakai ini, ditaruh di yang bisa nullable, atau teman-teman kasih default value. Kalau default value sudah nggak butuh lagi operator itu ya, tinggal kita pakai aja, lainnya nggak akan error ya. Karena ketika kita menggunakan default value, berarti otomatis sudah ada value-nya. Itu ya, operator 2 ini. Yang terakhir, yang sering teman-teman ketemu kesalahannya adalah misal salah memasukkan value. Oke, ini ya, saya contohkan ini di nullable. Lanjutnya, kalau teman-teman ini ya, selanjutnya ini. Kalau teman-teman buat suatu variabel, misal ya saya string, lain-lain lah, integer 0, misalnya itu sama gini, kan kita boleh ya buat variabel declaration ya, ini. Kalau ada keyword tanda tanya, artinya nilainya bisa dua ya, bisa 0 atau value itu sendiri. Bisa kita x sama dengan 0 seperti ini ya. Kalau kita print dia nggak akan error, x-nya saya matikan, bisa 0 ya teman-teman ya, atau value-nya ini bisa diisi dengan angka 12 misalnya, integer ya, bisa 12 masuk. Nah, itu adalah kelebihan nullable. Sekarang kalau teman-teman buat variabel yang ini, saya hapus tanda tanyanya. Artinya tadi kan ini variabel non nullable ya. Ini kan artinya non nullable. Ini hanya bisa diisi dengan non nullable. Kalau teman-teman isi dengan 0, kita paksa running ya, makanya teman-teman akan istilah ini loh. Nah, muncul ini. Value 0 cannot be assigned a variable type integer. Ya. Atau muncul kadang string tanda tanya string cannot be assigned dengan string tanda tanya. Itu seperti ini. Maksudnya gimana tuh? Nah, misalnya saya punya buat ya variabel di sini integer x0, kita isi dengan value-nya misalnya 10, lalu kita isi dengan x0. Nah, ini kalau kita running kan,
Ya, jalan ya. Jadi sudah ada value-nya. Tapi kalau ini kita desain null, hati-hati teman-teman, sudah ada peringatan lagi ya teman-teman ya. Nah, lah teman-teman dapat sering error ini kan? Fail ini kelihatan mana? Sisi mana? Sini ya. A value of integer, tanda tanya, nullable cannot be assigned to variable type integer. Artinya apa? Teman-teman itu buat variabelnya nullable, tapi teman-teman isi value-nya ke non-nullable. Nah, itulah yang sering-sering temukan error. Loh, solusinya gimana supaya nggak error? Ya, tinggal kita kasih tadi dua, mau default value atau mau yakin kalau sudah ada value-nya. Kalau kita kasih default value seperti ini, yang error bilangnya. Atau teman-teman yakin sudah ada value-nya begini, ya nggak masalah. Cuma hati-hati kalau pakai tanda seru, harus yakin sudah ada value-nya. Kalau belum ada value-nya, jangan pakai tanda seru. Tapi kalau teman-teman ragu, pakai yang namanya default value. Nah, ini kalau kita running lagi di terminal, aman, nol, yang dipanggil nol ya, kayak dia nol. Nah, itulah cara handle null. Jadi teman-teman, harapan saya tadi setelah meeting ini tahu ya, cara naruh ini di mana, cara makanya gimana, mau pakai default value silakan, atau mau dicek pakai if else silakan. Dan null itu baik. Kalau memang teman-teman mau membuat suatu sistem seperti misalnya get API, get data dari API, itu kan datanya awal null semua ya. Kenapa kita nggak buat non-null aja Pak, biar aman Kak, kita handle-handlean lah. Ya kalau teman-teman membuat non-null, artinya sudah non-nullable, berarti kan teman-teman memesan data ya. Berarti di memorinya sudah ada datanya ini. Yaitu kan nambah jumlah kapasitas ya, memakan RAM. Nah, makanya buat aja nullable supaya apa? RAM-nya itu kepakai kalau memang benar-benar sudah di get API-nya. Seperti itu. Mantap ya? Paham ya teman-teman ya? Silakan. Cukup. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Ada pertanyaan? Kalau chat? Gak ada ini. Wah, jaga-jaga ini. Ada pertanyaan teman-teman? Belum, Pak. Belum ada? Wah, pas jam 8 berarti gak ada. Jadi paham ya teman-teman ya? Jadi teman-teman sudah paham. Tak aduh, Mas Jonathan, paham ya? Enak ya konsepnya ya. Jadi Muter, Pak. apa? Masih muter-muter, Pak. Muter-muter apa? Masih belum paham. Di mana ya belum paham Mas? Coba ditanyakan. Ditanyakan aja apa Om Mit. Mas Ilham, boleh Mas, silakan Mas, silakan boleh tanya, ini bebas yang tanya. Gimana? Nggak tahu tanya apa. Gimana? Ya, tanya aja Mas ya, Mas Ilham mungkin tanya yang mau ditanyakan. Bentar. Ya, kolom chat boleh. Nah, jadi kalau saya tutup ya. Saya buat di sini. Oh ini nggak saya pakai ini biar nggak buka tutup. Channel 7 itu kesimpulan. Ya, kesimpulan. Kesimpulannya apa? Jadi terkait label ya. Kalau variabel nullable ya, nullable-nya ada tanda tanyanya, itu bisa, ini saya kecilkan, bisa diisi dengan null atau non nullable. Maaf jangan seperti ini, jangan nyebut non nullable, nanti teman-teman bingung tipe datanya. Bisa ya. Lalu secara default start itu variabelnya non nullable ya. Secara default variabel start non nullable. Teman-teman tahu ya maksudnya non nullable itu apa ya? Tuh. Nah, lalu jangan dengar variabel non
nullable tidak bisa ya, tak lulus gede, tidak bisa diassign dengan nullable ya. Tadi ya sudah ada contohnya tadi ya. Nah, supaya bisa desain kita handle dengan operator-operator tanda seru. Postfix exclamation ini kalau sudah yakin variabelnya null. Ini secara default. Kalau kita mau pakai dua tanda tanya, artinya kita membuat default value. Cuma seperti ini konsepnya dari nullable. Ya. Atau mau pakai keyword if else. If variable tidak sama dengan null, apa boleh pakai ini silakan. Cara handle, semuanya adalah cara handle. Nah, ini adalah cara handle null. Ya, kesimpulannya hari ini. Oke, gimana tadi? Ada pertanyaan tadi, Mas? Kalau nggak ada, cukup berarti ya. Mantap ya. Paling nggak dulu, Pak. Ya, Nanti, coba dulu ya. Nanti tonton ulang penjelasan dari saya. Kalau memang oke. terasa muter, teman-teman bisa tanya ya. Jadi saya jelaskan yang awal-awal ya, biar nggak bingung. Ini ya, lihat ya. Yang pertama nullable ya. Jadi kalau kita mau buat nullable, kasih tanda tanya setelah variabelnya itu nullable. Lalu teman-teman hati-hati ya, ini di sini ketika kita pertama membuat variabel itu non nullable, lalu kita isi ulang nilainya. Ini saya dulu. Kita isi ulang nilainya dengan variabel yang bisa null ya. Maka teman-teman akan muncul seperti ini error ya. Jadi teman-teman sudah nggak usah bingung lagi. A value of type integer cannot be assigned to variable type integer. Maksudnya apa? Teman-teman punya variabel yang tipenya nullable, tapi teman-teman isi ke variabel yang tidak nullable atau non nullable. Variabel nullable diisi ke non nullable ya. Ini variabel nullable nullable, lalu teman-teman isi ke non nullable. X kan non nullable nih, diisi dengan nullable, maka error ya, nggak boleh ya. Kecuali kalau teman-teman yakin, sudah yakin, gimana yakinnya? Kasih tanda seru, selesai masalah. Atau teman-teman tanda seru takut kalau kena error runtime tadi ya. Error runtime artinya apa? Sudah kita yakin tanda seru ternyata nilainya itu nol, maka ini kalau cairannya ini kan error ya, ini ya. Ya dia kan nol nih. Nah, error ya, karena dia nol tapi diisi di non nol. Sedangkan kita pakai tanda seru, yakin oh nggak nol itu, tapi compilernya tahu ternyata dia nol, maka teman-teman bisa menggunakan default value. Karena ini adalah integer, maka teman-teman cukup kasih defaultnya integer juga. Tak boleh kasih string ya, tak boleh. Kalau dia tipenya integer, maka dikasihnya adalah integer, yaitu misalnya 0 atau 1 seperti ini. Itu konsep dari nullable, not safety. Ada yang namanya lead, tapi lead itu bukan nullable. Nanti kita pelajari ketika kita mendesain suatu objek dengan menggunakan konstruktor. Enak nanti ngomong lead di sana. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya stop. Oke, kalau nggak ada cukup ya teman-teman yang join hari ini. Berikutnya nanti bisa sama Mas Bahari biasanya. Oh, ini ada pertanyaan dari Mas Prasetya. Pak izin tanya, untuk membuat model itu lebih baik nullable atau non nullable ya Pak ya, mau penjelasannya. Oke, teman-teman ini ya mungkin yang sudah biasa membuat value apa membuat aplikasi, bagusnya bagaimana, nullable atau non nullable? Saya lebih merekomendasikan non nullable ya, non. Kalau teman-teman itu bekerja secara sendiri, artinya backend-nya bukan dari teman-teman. Backend itu artinya yang menyediakan API.
Misal teman-teman kerja sama orang lain nih, orang lain ada back-end-nya, "Mas, saya sudah punya back-end-nya nih, saya mau kamu buat front end-nya." Nah, teman-teman supaya teman-teman tidak bermasalah ke depannya, teman-teman pakai nullable saja. Karena nggak selamanya get API itu value-nya ada, bisa-bisa jangan-jangan nol. Contoh, teman-teman buat key-nya, key JSON-nya itu misalnya press, P-nya kecil. Ternyata si backend P-nya besar, nah itu kan nol, nggak sesuai nilainya. Nah, ketika nggak sesuai itu bisa nol. Nah, makanya enak handle-nya, nanti tinggal di-handle satu-satu. Kalau nggak sesuai value-nya dikasih default nol ya. Kalau bisa mainan sama nol, main pakai nol. Tapi kalau deklarasi variabel, ya teman-teman usahakan jangan nullable. Ya ini karena pertanyaannya model, maka saya pilih nullable ya. Tapi kalau membuat variabel, jangan sekali-kali buat nullable. Kalau teman-teman sudah yang yakin ya, oh saya variabel ini nanti akan saya isi di mana. Itu buatan sendiri teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman ngambil dari luar value-nya, ya teman-teman harus menduga kalau dari luar itu kemungkinan ada dua. Kalau enggak nol, ya ada value-nya atau bahkan error. Makanya pakai kalau dari luar, dari third party ya, dari package yang lain, dari luar package-nya kan itu buatan orang lain ya, kita nggak tahu ya. Itu value-nya memang sudah ada apa enggak ya, ketika kita get. Maka pakai nullable. Tapi kalau buatan teman sendiri, pakai non nullable saja. Paham ya, Mas Farizal Setia ya? Oke. Saya cukup? Ada lagi? Kalau enggak, saya akhiri. Cukup? Mumpung, oh ya, baik Pak, terima kasih ya. Kamu mumpung ada saya, enggak ada ya? Enggak cukup ya? Oh ya, Mas Efrizal, silakan Mas Efrizal. Ini saya kalau lihat Mas Efrizal angkat tangan. Iya, silakan Mas. Izin bertanya. Oh, pakai chat ya. Iya, ya, silakan silakan. Ya, silakan teman-teman mumpung ada meet gini tuh teman-teman bisa manfaat untuk sharing-sharing ya. Oh, recordnya nanti lihat di mana? Nanti lihat di YouTube-nya Mas Boy sama Mas Denny ya. Sementara masuk di sana nanti. Jadi di VC. Silakan Mas Rizal. Oh, pertanyaannya oke, karena ini bukan pertanyaan yang loncat, tidak apa-apa ya. Karena ada kalau pertanyaan loncat saya skip ya, teman-teman. Misalnya sekarang bahas no label nih, terus tanyanya bahas objek. Nah, saya loncat ya. Untuk membaca dokumentasi DAT supaya mudah bagaimana, Mas? Ya, mau nggak mau teman-teman satu harus bisa bahasanya. Ya, bahasanya. Bahasa Inggris, dokumentasi ya belajar bahasa Inggris. Atau teman-teman kalau terkendala bahasa Inggris, teman-teman bisa menggunakan Google Translate. Ya, misal punya DAT, oh ini kok dapat lagi. Ya, teman-teman bisa membaca suatu dokumentasi di DAT. Ya, belum saya belum share screen ya. Sorry. Kalau teman-teman bahas di sini di DAT, ya teman-teman mau nggak mau teman-teman harus bisa menerjemahkan ini ya. Maksudnya apa? Nah, cara cepatnya teman-teman bisa bahasa Inggris dulu. Yang kedua, teman-teman ya bisa lakukan adalah dicoba adalah kode-kode di sini ini maksudnya apa? Misal ada kode ya yang mana kita kasih kode-kode ini tadi apa ini core artikel. Nah, ini ada kode. Teman-teman coba belajar dari kodenya. Apa? Ini maksudnya apa ya? Oh, kalau enggak diterjemahkan. Kalau sudah paham, diotak-atik. Diotak-atik artinya teman-teman namanya apa itu? Kalau istilahnya Periko itu apa? Dicoba-coba itu loh. Oh, kalau ini saya ganti ini error apa enggak ini saya hapus finalnya. Ini nggak boleh diganti langsung ya. Ini dihapus finalnya itu efeknya apa? Nah, ini akan membuat teman-teman nggak nyaman belajarnya. Nggak apa-apa. Karena ada yang belajar dari lihat kodenya, di otak-atik, akhirnya teman-teman paham. Oh, kalau saya ganti dengan keyword var itu efeknya apa? Kalau saya ganti dengan final itu apa? Seperti itu. Oh, misalnya teman-teman bingung, for ini apa sih? Jadi cari aja for bahasa Indonesia itu apa. Itu. Ya, itu dari saya ya. Jadi
Coba-coba. Yang kedua dari kode yang diberikan sama dokumentasi. Yang pertama tadi belajar bahasa Inggris. Nggak wajib bisa, saya juga nggak terlalu bisa bahasa Inggris lancar, tapi saya bisa membaca dokumentasinya, ya. Dengan cara ya pakai Google Translate kalau saya ada kata-kata nggak tahu ya. Seperti ini. Itu ya. Itu ya Mas ya, Mas Efrizal. Nah itu untuk Mas Vanes, Mas sendiri ada tugas enggak? Nanti saya kasih tugas di akhir-akhir ya, saya kasih tugas ketika sudah mainan sama function. Sudah mainan sama function, sudah mainan sama objek, saya kasih tugas di sana. Kalau masih easy kayak gini, jangan dulu, nanti biar nggak bingung. Nggak banyakkan tugas. Ya. Besok ada meet lagi kah? Ya, besok meetnya sama Mas Bari ya. Kalau sama kami, sama Mas Bari, Flutter. Mas sama Mas Denny. Wes itu cukup ya teman-teman ya. Oh iya, gemukan ya Mas. Saya potong rambut biar gemuk. Oke, terima kasih teman-teman semuanya ya. Untuk belajar coding itu apa ya Pak? Pakai link. Ini karena saya Dart ya, ngajarnya Dart bukan bahasa web ya. Teman-teman kalau mau belajar pakai laptop ya, sarankan saya pakai laptop. Karena memang SPD-nya beda. Terus teman-teman kalau laptopnya sekarang jadul banget, nggak bisa buat Flutter, nggak usah keburu-buru Flutter. Teman-teman belajar Dart-nya, buka aja dartpad.web. Ini ya. Teman-teman sudah pakai ini aja, ini sudah enak. Kita dicoba kodenya di situ. Walaupun nanti di dartpad.dev kita terkendala dengan yang namanya folder. Ini ketika kita belajar materi object oriented yang butuh encapsulation, nggak akan kelihatan di Dartpad. Tapi kalau pakai text editor kelihatan. Itu ya. Oke, cukup ya. Terima kasih semuanya saya join hari ini. Semoga paham yang saya sampaikan. Ya, tadi sudah bisa menggunakan operator logika. Silakan mau sudah tak ajari AND, OR sama NOT. Silakan kalau mau dikembangkan pakai NOR, XNOR, XOR silakan. Sudah belajar handle null value, sudah paham kalau ada error unvalue string nullable ya ada tanda tanyanya, cannot be sent a string yang tidak ada tanda tanyanya, sudah bisa. Jadi harusnya nggak bingung baca error itu. Artinya teman-teman punya variabel yang nullable tapi dimasukkan di non nullable, dan handle-nya sudah saya ajari semuanya. Terima kasih semuanya ya, sampai jumpa di minggu depan ya. Oke, assalamualaikum, selamat malam ya semuanya ya. Terima kasih. Terima kasih Mas Vita. Ya.